Apa fungsi khuruj 4 bulan, 40 hari dan 3 hari? Apakah bisa mendapatkan uang? Hika pulang dari 4 bulan dan uang tidak ada mau makan dari mana. Apakah iman dan ibadah bisa menurunkan uang dan makanan? Sedangkan anak istri kita menunggu di rumah. Sedangkan 1 hari saja tidak makan bisa mati. Berikut adalah analisis mendalam dari sudut pandang ilmuwan skeptis dan sosiolog agama mengenai praktik ini. Mencakup aspek fungsi, delusi ekonomi, dan dampak sosialnya. Titik 1 dekonstruksi, fungsi khuruj, pelarian, atau pengabdian. Secara doktrinal, khuruj selama 3 hari, 40 hari, atau 4 bulan dimaksudkan untuk islah diri, memperbaiki diri, dan menyebarkan dakwah. Namun, ilmuwan skeptis melihat fungsi ini melalui lensa yang berbeda. Fungsi psikologis, eskapisme. Skeptis berargumen bahwa bagi banyak partisipan, khuruj berfungsi sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup, tanggung jawab keluarga, dan kegagalan ekonomi di dunia nyata. Dengan pergi selama 4 bulan, seseorang masuk ke dalam struktur sosial, di mana identitas mereka tidak lagi dinilai berdasarkan status ekonomi, melainkan berdasarkan tingkat kesalehan lahiriah. Indoktrinasi melalui isolasi. Durasi 40 hari hingga 4 bulan sangat efektif untuk mengubah pola pikir seseorang. Dalam psikologi, isolasi dari lingkungan sosial yang biasa keluarga, pekerjaan dan paparan terus-menerus terhadap narasi tunggal di masjid-masjid selama perjalanan menciptakan apa yang disebut skeptis sebagai ruang gema, echo chamber. Partisipan mulai kehilangan kemampuan kritis untuk membedakan antara keyakinan dan kebutuhan biologis. 2. Apakah iman bisa menurunkan uang dan makanan? Pertanyaan Anda mengenai apakah ibadah bisa menghasilkan uang secara langsung adalah titik di mana skeptis memberikan jawaban negatif yang tegas. Hukum kausalitas sebab akibat. Ilmuwan skeptis bertumpu pada realitas bahwa ekonomi adalah sistem pertukaran nilai. Uang adalah representasi dari komoditas atau jasa yang ditukarkan. Salat, puasa, atau khuruj tidak menghasilkan nilai tukar dalam pasar material. Kekeliruan, cognitive survivorship bias. Seringkali dalam komunitas ini, cerita-cerita tentang seseorang yang khuruj, lalu tiba-tiba mendapatkan rezeki nomplok, diceritakan berulang-ulang. Skeptis melihat ini sebagai survivorship bias. Ribuan orang yang jatuh miskin, atau keluarganya kelaparan, tidak pernah diceritakan. Satu orang yang beruntung dijadikan bukti keajaiban. Padahal itu hanyalah kebetulan. Statistik yang tidak berhubungan dengan ritual tersebut, tres antanggun. Jawab keluarga versus metafisika rezeki Anda, menyebutkan tentang anak istri yang menunggu di rumah. Dari perspektif etika sekuler dan sosiologi keluarga, tindakan meninggalkan keluarga tanpa nafkah lahiriah yang pasti adalah bentuk penelantaran. Terstruktur, eksploitasi konsep tawakal. Skeptis melihat bahwa konsep tawakal, berserah diri, sering disalahgunakan untuk menjustifikasi ketidaktanggung-jawaban. Dalam sosiologi, ini disebut sebagai kompensator teologisis. Ketika seseorang gagal menyediakan kebutuhan material, ia menggunakan narasi Tuhan yang akan menjaga, sebagai tameng untuk menghindari rasa bersalah secara moral, dampak trauma pada keluarga. Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa keluarga yang ditinggalkan dalam waktu lama tanpa dukungan finansial mengalami stres kronis. Anak-anak yang tumbuh dengan ayah yang sering absen untuk urusan metafisika cenderung mengalami disorientasi figur otoritas dan kerentanan ekonomi yang dapat berdampak pada pendidikan. Mereka 4 analisis ekonomi. Biaya peluang, opportunity cost. Ilmuwan ekonomi skeptis akan menghitung biaya peluang dari khuruj 4 bulan, pendapatan yang hilang. Jika seorang pekerja berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan, pergi selama 4 bulan, maka kerugian realnya adalah 12 juta rupiah. Penurunan modal manusia selama 4 bulan tidak bekerja. Keterampilan profesional seseorang tidak berkembang, dan jaringan bisnis atau peluang kerja hilang. Beban sosial, beban nafkah seringkali beralih ke keluarga besar atau tetangga. Ini bukan rezeki dari langit, melainkan pemindahan beban ekonomi kepada orang lain yang dipaksa menjadi altruistik. Karena tekanan sosial keagamaan 5, bahaya kelaparan. Realitas biologis versus janji teologis. Pernyataan Anda bahwa 1 hari tidak makan bisa mati adalah fakta biologis yang tidak bisa dibantah oleh argumen metafisika manapun. Distorsi realitas. Kelompok yang memaksakan khuruj tanpa bekal yang cukup seringkali melakukan
distorsi realitas. Mereka percaya bahwa kebutuhan fisik bisa ditekan oleh kekuatan mental atau iman. Namun, sejarah mencatat bahwa tanpa asupan kalori, organ tubuh akan mengalami kegagalan fungsi organ failure. Tidak peduli seberapa khusyuk seseorang beribadah. Kematian logika, skeptis berargumen bahwa jika seorang ayah membiarkan anaknya kelaparan demi pergi khuruj, ia tidak sedang menjalankan perintah Tuhan, melainkan sedang mengikuti delusi kelompok. Dalam terminologi psikologi, ini bisa mendekati sifat groupthink yang berbahaya, di mana validasi kelompok lebih penting daripada kelangsungan hidup anggota keluarga sendiri. Referensi dan bacaan terkait pandangan skeptis atau sosiologis. Berikut adalah referensi yang sering digunakan untuk membedah fenomena gerakan transnasional dan perilaku ekonomi dalam agama. Metcalfe, Barbara D. 2002, Traveler's Tales, Representations of Ancient India. Meskipun judulnya tentang India, Metcalfe banyak menulis tentang sosiologi jamaah, tablik, dan bagaimana mereka mengonstruksi identitas melalui perjalanan. Faber, Max, 1905. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Analysis, Weber, menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi justru datang dari agama yang menekankan bekerja sebagai panggilan ibadah, bukan dengan meninggalkan pekerjaan untuk ritual. Dawkins, Richard, 2006. The God Delusion. Analisis menyediakan kerangka berpikir skeptis tentang bagaimana keyakinan pada hal gaib seringkali mengesampingkan nalar biologis dan kebutuhan dasar manusia. Hofer, edikan 1951. The True Believer Thoughts on the Nature of Mass Movements. Analisis membedah mengapa orang bersedia mengorbankan diri dan keluarganya demi gerakan massa. Seringkali didorong oleh kegagalan pribadi atau keinginan untuk merasa berarti. Googler, Philippe Ichaise, Julianets, 2010. Expansion of Trade and Foreign Direct Investment in Asia. Banyak riset sosiologi ekonomi di Asia Selatan yang membedah dampak gerakan khuruj terhadap produktivitas tenaga kerja lokal. Kesimpulan dari sudut pandang ilmuwan skeptis. Iman dan ibadah tidak bisa menurunkan uang atau makanan secara ajaib. Uang adalah hasil dari produktivitas kerja dalam sistem ekonomi manusia. Pergi khuruj selama 4 bulan tanpa meninggalkan nafkah yang cukup bagi anak, istri bukan hanya tindakan yang tidak rasional secara ekonomi, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran kontrak, sosial, dan moral terhadap keluarga. Kelaparan adalah ancaman biologis, nyata yang tidak bisa diselesaikan dengan retorika spiritual. Jika seseorang pulang dari 4 bulan dan tidak ada uang, ia tidak mendapatkan pahala, melainkan sedang menghadapi konsekuensi logis dari pengabaian realitas material. Lanjutan dari analisis sebelumnya, ilmuwan skeptis dan psikolog sosial melihat bahwa keputusan seseorang untuk tetap pergi khuruj meskipun kondisi ekonomi keluarganya sedang hancur bukanlah sekadar masalah iman yang kuat, melainkan akibat dari tekanan kelompok peer pressure dan disonansi kognitif. Pertama, mekanisme social shaming palu sosial. Dalam komunitas yang sangat tertutup dan memiliki tujuan tunggal seperti kelompok dakwah ini, nilai seorang individu tidak ditentukan oleh kesuksesan finansialnya, melainkan oleh kepatuhannya terhadap ritual kelompok. Labelisasi negatif. Seseorang yang memilih bekerja untuk menafkahi keluarga daripada pergi khuruj seringkali diberi label secara halus sebagai orang yang cinta dunia, hubbud dunya, lemah iman, atau tertipu oleh asbab-sebab akibat material. Sanksi sosial non-formal, meskipun tidak ada hukuman fisik. Rasa dikucilkan atau dianggap sebagai anggota kelas 2 dalam lingkaran masjid sangat menyakitkan secara psikologis. Ilmuwan skeptis melihat ini sebagai bentuk pemaksaan psikologis yang membuat seseorang merasa bahwa mengabaikan anak istri lebih terhormat daripada dianggap tidak beriman oleh teman-temannya. Kedua, disonansi kognitif. Membenarkan yang salah. Disonansi kognitif terjadi ketika seseorang menghadapi dua kenyataan yang bertentangan. Anak saya lapar vs saya harus pergi dakwah. Untuk menghilangkan stres akibat pertentangan ini, otak manusia cenderung menciptakan pembenaran rasionalisasi. Eufemisme rezeki. Mereka akan menggunakan istilah-istilah teologis untuk menutupi kemiskinan. Kelaparan tidak disebut sebagai kelaparan, melainkan ujian kesabaran.
Ketidakmampuan memberi nafkah disebut sebagai menyerahkan urusan kepada Yang Maha Memberi rezeki. Penyangkalan realitas, ilmuwan skeptis berargumen bahwa narasi ini bertindak sebagai narkotika mental. Dengan meyakini bahwa Tuhan akan mengirimkan makanan lewat cara yang tak terduga, sang ayah bisa pergi dengan perasaan tenang, meskipun secara logis ia tahu bahwa tanpa uang, istri dan anaknya akan menderita. Ketiga, eksploitasi bias konfirmasi dalam kelompok skeptis menunjukkan bahwa di dalam lingkaran Huruj, informasi disaring secara ketat filter bubble. Cerita keajaiban miracle stories di setiap pertemuan. Yang diceritakan adalah kisah-kisah fantastis, si Fulan pergi 4 bulan. Saat pulang tabungannya malah bertambah atau istri si Fulan yang ditinggal tanpa uang tiba-tiba dikirimi makanan oleh tetangga misterius. Pengabaian data negatif. Cerita tentang anak yang putus sekolah atau istri yang harus berhutang ke rentenir karena ditinggal Huruj akan dianggap sebagai bisikan setan atau kurang ikhlas. Skeptis menyebut ini sebagai manipulasi informasi yang membuat partisipan percaya bahwa realitas ekonomi bisa dilawan dengan ritual. Keempat, struktur kekuasaan dan kontrol. Hierarkis meskipun kelompok ini mengklaim tidak memiliki pemimpin yang kaku. Sosiolog melihat adanya hierarki pengaruh yang sangat kuat. Otoritas orang lama, anggota yang sudah sering keluar 4 bulan atau setahun memiliki otoritas moral yang besar. Mereka sering memberikan tekanan kepada anggota baru mubtadi untuk membuktikan kesungguhan imannya dengan cara meninggalkan urusan duniawi. Depersonalisasi dalam perjalanan Huruj. Identitas pribadi sebagai ayah, suami, atau pekerja perlahan-lahan dihapus dan diganti dengan identitas sebagai hamba. Ketika seseorang sudah kehilangan identitas pribadinya, ia akan lebih mudah mengorbankan kesejahteraan orang-orang terdekatnya demi kepentingan ideologi kelompok. Kelima, dampak ekonomi makro, kemiskinan yang terpelihara dari sudut pandang ekonomi. Praktik ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan vicious cycle of poverty. Produktivitas yang rendah. Waktu yang seharusnya digunakan untuk inovasi atau peningkatan keterampilan kerja habis untuk berpindah-pindah masjid. Beban sektoral. Karena keluarga yang ditinggalkan tidak memiliki pendapatan, mereka sering menjadi beban bagi sistem sosial atau kerabat lainnya. Ini adalah bentuk eksternalitas negatif, di mana keputusan satu orang untuk beribadah secara berlebihan menciptakan biaya ekonomi bagi orang lain yang tidak ikut beribadah. Referensi dan sumber pendukung analisis skeptis, Festinger, Lian, 1957. A Theory of Cognitive Dissonance. Kegunaan, menjelaskan bagaimana orang-orang dalam kelompok keyakinan membenarkan perilaku yang tidak logis demi menjaga konsistensi iman mereka. Ash, Salamene, 1951. Effects of Group Pressure upon the Modification and the Distortion of Judgments. Kegunaan, dasar ilmiah untuk memahami bagaimana seseorang bersedia mengatakan atau melakukan sesuatu yang jelas-jelas salah karena tekanan teman sebaya. Hafer, Eric, 1951. The True Believer. Kegunaan, membedah psikologi orang-orang yang merasa kosong dalam hidupnya sehingga mencari makna ekstrem dalam gerakan massa. Bahkan jika harus mengorbankan keluarga. Zablotsky, Benjamin, 2001. Misunderstanding Cults. Searching for Objectivity in a Controversial Field. Kegunaan, menjelaskan mekanisme kontrol sosial dalam komunitas keagamaan yang intens. Bourdieu, Pierre, 1986. The Forms of Capital. Kegunaan, menganalisis bagaimana modal simbolik kesalehan di mata kelompok seringkali dikejar dengan mengorbankan modal ekonomi uang dan aset. Kesimpulan akhir dalam pandangan ilmuwan skeptis. Praktik Huruj yang mengabaikan nafkah keluarga adalah manifestasi dari kemenangan dogma atas nalar biologis. Ibadah tidak pernah bisa menurunkan makanan dari langit. Makanan berasal dari rantai pasokan ekonomi yang memerlukan alat tukar uang yang didapat dari kerja. Rasa bersalah yang muncul ketika seseorang ingin bekerja dan bukan. Huruj adalah hasil dari rekayasa sosial kelompok yang menempatkan loyalitas kelompok di atas tanggung jawab kemanusiaan paling dasar, memberi makan anak dan istri. Secara etis, meninggalkan keluarga dalam kondisi lapar untuk mencari pahala dianggap oleh skeptis sebagai bentuk egoisme spiritual yang dibungkus dalam kemasan agama.